Halo Snakecrip, balik lagi bareng gue Arya. Dan sekarang waktunya gue ngomongin film Hollywood yang baru aja tayang minggu ini. Ini adalah film yang gue tunggu-tunggu dari sutradara yang sangat visioner bernama Alex Garland. Judulnya adalah Civil War, tapi bukan film Marvel ya. Ini filmnya A24. Jadi jangan salah paham. Jangan kalian bawa anak kalian datang ke bioskop, ayo kita nonton Civil War. Soalnya kemarin pas gue nonton di bioskop ada ibunya bawa anak kecil suruh nonton Civil War, gila. Nggak tahu sih apa yang ada di benaknya, tapi tolonglah. Ini adalah film keempat Alex Garland ya, kalau nggak salah, sebagai sutradara. Setelah Ex Machina, terus ada Annihilation, terus ada Man, terus ada ini. Tapi dia itu kan sebenarnya aslinya penulis ya. Bahkan dia itu penulis buku dulunya. Bukunya bahkan difilmin juga, judulnya The Beach. Coba kalian inget nggak? Itu filmnya Leonardo DiCaprio dulu pas masih muda ya. Terus dia nulis 28 Days Later, film zombie. Terus dia produser buat 28 Weeks Later. Terus nanti bakal ada lagi sequelnya guys, 28 Years Later. Jadi intinya Alex Garland ini sebenarnya bisa dibilang bapak sci-fi juga nih. Bapak sci-fi modern ya. Dan gue pribadi nonton ini di 21 ya. Ada dua alasan kenapa kalian harus nonton Civil War di 21. Alasan pertama nanti gue bakal jelasin, tapi alasan kedua adalah karena makanan dan minumannya dong yang jelas. Ini sekarang gue lagi minum kopi susu pandan 21. Ini enak banget. Ini menemani gue pas nonton Civil War kemarin ya. Bener-bener bikin gue strong seperti karakternya Kristen Dunst gitu ya. Terus cemilannya juga ini baru nih, gue baru nyobain, namanya flat croissant. Jadi ini croissant tapi flat. Simple banget ya. Dan ini rasa Nutella. Jadi kalian bisa lihat nih kalau di gambar ini kayak kebagi dua gitu ya. Nah, iya bener, karena ada Nutellanya di luar gitu, coklat Nutella. Ini cemilan ringan banget sih. Nggak ngeganggu konsentrasi kalian pas lagi nonton, serius. Jadi gini aja nonton, tep pelan-pelan abis aja. Itulah hebatnya cemilan di 21 ya. Jadi Civil War ini ceritanya menarik nih. Ini settingnya distopia gitu ya, near future, gila. Intinya masa depan fiksi buatan Alex Garland ketika Amerika mengalami perang sipil. Dan kita bakal ngikutin cerita 4 jurnalis di sini ya, yang mainnya Kristen Dunst, terus ada Wagner Moura. Wagner Moura ini kalau kalian nonton Narcos pasti inget ya siapa yang jadi Pablo Escobar di sana. Ada 2 jurnalis lainnya. Yang satu namanya Sammy yang udah tua, yang satu lagi Jesse yang masih muda banget. Ceritanya dia ini adalah penggemarnya si Lee Smith. Lee Smith itu karakter jurnalis yang diperanin sama si Kirsten Dunst. Jadi Amerika Serikat di sini, ini buat yang nggak tahu konteksnya perang sipilnya kayak gimana, karena di filmnya sendiri informasinya minim ya. Tapi kalau kalian baca-baca sebenarnya dijelasin. Jadi Amerika Serikat versi Alex Garland ini ceritanya udah kebagi 4 faksi. Ada faksi disebutnya The Loyalists. Nah ini tuh Amerika Serikat yang masih bertahan. Terus ada faksi New Florida. Terus ada faksi Western Forces. Nah ini nih pasukan barat. Ini yang jadi highlight di film ini ya. Ada faksi New Army gitu. Nah itu warna kuning kalau di petanya. Dari 4 itu tuh mereka ini semua bertikai, berperang gitu. Tapi semuanya pengen nyerang loyalis ini, si Western Forces ini, pasukan dari barat yang pengen nyerang. Ya udah, ini intinya jadi kayak film road trip. Jadi si Lee Smith sama si Joel sama si Sammy sama si Jesse ini berkendara aja naik mobil ke Washington DC. Selama di perjalanan mereka ngelihat banyak kejadian-kejadian yang mengerikan gitu. Jadi kita jadi penumpang di mobil mereka untuk ngelihat inilah yang terjadi ketika Amerika mengalami perang sipil di era modern. Pertama yang gue suka di film ini adalah gimana Alex Garland bisa ngegambarin situasi Amerika yang hancur. Eranya itu masih dekat ke kita gitu. Zaman sekarang modern tapi kelihatan luluh lantah gitu negaranya. Nah di sini tuh diliatin orang-orang digantung di jalan tol, terus mobil-mobil berserakan. Itu menarik sih. Terus informasi soal kehancurannya itu udah kayak gimana sih, itu juga bagus gitu. Disampainya lewat dialog-dialog para karakternya gitu. Nanti ada si Joel pas mau ngisi bensin gitu kan, terus pom bensinnya dijagain sama para pasukan separatis gitu. Lu emang punya duit, punya $300. $300 nggak berarti apa-apa di sini. $300 Kanada. Oh oke, gitu. Baru deh mau ngisi bensin. Jadi ngeliatin di situ mata uang dolar udah hancur di Amerika gitu. Jadi kayak nggak ada harganya sama sekali gitu. Itu menarik sih, eksposisinya tuh penting karena ya kita pengen tahu sehancur apa Amerika. Dan karena karakter utamanya jurnalis, aku juga suka gimana Alex Garland ini memposisikan jurnalis itu kerjaannya yang menangkap momen gitu, menangkap gambar, diaplikasiin di film ini gitu. Jadi ketika ada adegan kerusuhan, adegan peperangan, si karakter utama kita itu motret, terus nanti fotonya itu diliatin, dek 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 dek, wah itu bagus sih. Dan di situ tuh kita ngelihat indah banget foto-fotonya. Tapi kalau kita nonton itu sebenarnya ngeri gitu. Dan ini ditambah karakter Jesse, jurnalis muda yang emang penggemarnya si Lee Smith dan pengen ngikut gitu sama mereka ke Washington DC untuk nangkap momen itu. Jadi banyak nanti momen si Jesse berusaha kuat gitu ya di depan Lee Smith karena dia tuh pengen jadi jurnalis perang, pengen jadi fotografer perang gitu. Tapi pas dia ngeliat dengan mata kepala sendiri,
dia pun nggak kuat gitu, karena ya emang tidak semudah itu lu jadi jurnalis perang. Di sini emang diliatin si Lee Smith juga punya PTSD gitulah ya, karena terlalu sering gitu nangkap momen ketika orang-orang saling bunuh-bunuhan gitu. Dan yang paling mengerikannya di sini ada dialog antara si Jesse sama si Lee Smith yang paling gue inget banget. Si Jesse bilang ke si Lee Smith, kalau gue mati pas lagi bareng lu bakal motret gue nggak? Terus si Lee Smith cuman bilang, iya mungkin. Anjir, itu bener-bener gila sih. Maksudnya di situ kita ngeliatin dedikasi seorang jurnalis perang, apapun harus difoto gitu kan, meskipun di depannya banyak orang mati gitu. Kita sebagai penonton juga kayak nggak disuruh sama si Alex Garland buat simpati atau enggak gitu. Ya kita cuman dibuat berpikir aja gitu, opini lu gimana ketika lu ngelihat peperangan terjadi di depan mata lu gitu. Sebagai jurnalis ya lu nggak disuruh berpihak, ya udah ini yang terjadi di depan lu gitu. Nah feel-nya pun sama ke penonton kayak gitu. Keren sih ini, keren. Dan yang bikin gue yakin kalau ini tuh ya film perang yang sebenarnya film anti perang gitu ya. Di sini kita diliatin gitu betapa perang sipil yang terjadi di Amerika versinya Alex Garland ini menyakiti banyak pihak. Ketika itu tuh kita udah nggak tahu siapa yang benar siapa yang salah. Nanti ada momen di sini ketika si Joel sama si Lee Smith ketemu sama dua sniper yang lagi adu tembak gitu sama sniper lain. Itu dialognya bagus juga sih itu. Lu lagi nembakin siapa? Gua lagi nembakin orang dari rumah itu. Mereka siapa? Lu nggak bisa lihat ya kata tentara itu. Gua lagi nembakin orang yang nembakin gua nggak peduli dia siapa. Anjir, itu bener-bener kayak udah momen dimana ketika lu udah perang tuh lu udah nggak peduli men, lu mau menyakitin siapa aja gitu, lu di situ bertahan hidup. Dan secara teknis film ini menurut gue oke banget sih. Secara sound design film ini bener-bener worth it banget lu nonton di bioskop. Makanya itu tadi yang gue bilang di awal ya, 2 alasan kenapa lu harus nonton film ini di 21. Alasan pertamanya adalah film ini nampilin sound design yang sangat-sangat menggetarkan jiwa asli. Jadi pas adegan perangnya tuh wah gila men, gua ampe takut asli karena suara pelurunya katanya di sini mereka itu beneran pakai blank, peluru blank gitu. Jadi suara yang direkam itu suara beneran keluar dari senapan yang pakai peluru kosong gitu. Jadi bener-bener seotentik itu, parah. Makanya kalau lu bisa nonton ini di 21, kalau bisa di IMAX kalian buat ngerasain experience-nya. Bener-bener imersif banget. Mungkin sekuen perangnya nggak banyak, tapi ketika itu ada, wah gila men, lu udah pasti bener-bener bakal tutup kuping ngedenger suara peluru kemana-mana. Apalagi nanti pas klimaksnya, kayak setengah jam terakhir, wah siap-siap aja, itu intens banget. Ketika mereka udah di depan gedung putih, ada satu adegan yang bener-bener mantep banget. Nanti ketika ada karakter yang diperanin sama Jesse Plemons nongol, wah itu lu harus nonton. Itu BTW suaminya Kristen Dunst ya, jadi agak lucu sih gitu ya ngelihat mereka berdua ada di sisi yang berlawanan, tapi pas adegan itu wah gila men, itu intens banget, itu parah gue ampe kayak wah nih bangsat nih si Jesse Plemons itu emang spesialis, emang jadi kayak orang nyebelin, orang brengsek gitu ya. Dengan kacamata merahnya itu makin mengintimidasi asli. Si Jesse Plemons di sini the best. Dia di sini cuma berapa detik asli, tapi itu feel-nya parah. Dan yang paling gue suka tentu klimaksnya sih. Jadi ketika adegan terakhirnya itu disajikan, wah itu dari sudut pandang jurnalis perang. Satu tema ya, film ini ngajakin kita buat jadi ada di posisi seorang jurnalis perang. Di ending pun kita ada di posisi itu. Tapi itu benar-benar heartbreaking sih buat gue gitu. Perkataan yang di awal tadi, yang kata si Jesse, kalau gue mati lu bakal motret gue nggak? Nah itu tuh bakal dijawab di klimaksnya, tapi dengan cara yang tidak terduga sih. Dan pas itu terjadi tuh gue kayak cuman bisa diem aja, terpaku juga. Dan pas bener-bener frame terakhirnya muncul ketika si Jesse motret momen paling penting dalam hidupnya gitu, paling penting di Civil War ini, wah itu bener-bener gila, haunting banget itu. Haunting banget soalnya dibalutnya pakai slow mo, terus diliatin pelan-pelan. Wah itu gila. Gua nggak akan kasih tahu adegannya apa, tapi kalian yang udah nonton pasti tau lah itu adegan apa. Ini film yang benar-benar menurut gua powerful sih secara pesan gitu, dan semuanya itu disajikan secara visual gitu. Jadi visual storytellingnya tuh bagus, nggak banyak berkata-kata, nggak banyak dialog, tapi lewat visual kita udah dapet apa yang pengen disampaikan sama film ini. Apalagi visualnya ditambahin dengan momen-momen yang ditangkap sama kamera para jurnalis ini gitu, potret-potret still gitu. Wah itu makin ini sih, makin powerful sih pesannya. Ini salah satu film terbaik yang gua tonton tahun ini ya, so far gitu. Dan ya tidak mengecewakan sih datang dari Alex Garland yang film-filmnya emang selalu sesuai ekspektasi gua. Jadi kalau mau gua kasih skor, ini 8,5 dari 10. Salah satu film yang wajib ditonton di bioskop di 21 kalau bisa ya, karena ini sound design-nya oke banget. Dan jangan lupa ya, nonton di 21 beli kopi susu pandan. Mantap nih, tadi gue udah minum cuman off screen ya, biar kalian gak ngiler. Dan juga makan ini croissant, flat croissantnya ya. Meskipun ini kayak belum dibuka ya, tapi sebenarnya gue beli banyak tuh, ada banyak.
Ada 5 biji. Nah ini yang masih belum dibuka biar kelihatan bagus di kamera. Silakan makan, minum, dan nonton Civil War di 21 ya. Kalau udah nonton, kalian bisa komen juga ya. Menurut kalian gimana film Civil War ini? Apakah ini film terbaiknya Alex Garland? Ya udah kalau kayak gitu seperti biasa jangan lupa untuk like, share, subscribe Cinecrip. Kalian bisa follow media sosialnya Cinecrip. Kalian juga bisa join membership Cinecrip, dan thank you buat yang udah join ya sampai detik ini. Thank you banget. Oke kalau kayak gitu sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye.